Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili grup B menyampaikan hasil dari diskusi kita. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Terima kasih. Saya sampaikan untuk hasil diskusi kami, yaitu syarat menjadi seorang guru yang baik. Yang pertama kami sampaikan di nomor 1 itu adalah mengajar dengan ikhlas. Maksudnya mengajar dengan ikhlas itu adalah mengajar dari hati. Karena selama ini guru identik dengan income yang kecil. Tapi kalau kita mengajar dari hati, biarpun berapapun kita dapat, yang lain itu akan mengikuti. Siap. Karena kita tahu nggak semuanya di sini pakai negeri, jadi dari dulu mungkin ada yang sampai katanya gaji dulu cuma 300.000 yang sering kita dengar ya. Jadi kita semangat ya. Jadi yang pertama adalah mengajar dengan ikhlas. Jadi dari hati kita mengajar untuk mencerdaskan anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin dan bertanggung jawab. Jadi disiplin, biarpun dalam keadaan apapun tugas kita mencerdaskan anak bangsa, ya kita harus tetap menjalankan. Yang ketiga adalah menguasai materi pelajaran. Di sini yang penting karena kebanyakan Bapak Ibu guru kurang menguasai materi. Jadi apa yang didapat waktu kuliah itu yang diajarkan terus. Padahal siswa-siswanya udah berubah. Jadi kalau yang sekarang itu disebut dengan kaum milenial. Jadi udah beda cara belajar kita dulu. Kalau kita dulu SMK mungkin CBSA ya, kata 10 sampai habis. Kalau sekarang udah beda. Jadi kalau cuma ngasih catatan, mereka bisa cari sendiri di Google. Mereka perlu dikasih catatan lagi. Yang keempat itu adalah menguasai kelas. Ini penting juga karena kebanyakan guru bisa mengajar, bisa mendidik, tapi tidak menguasai kelas. Jadi yang di belakang tidur dibiarkan, yang belakang bercanda dibiarkan, jadi tidak menguasai kelas. Yang kelima menjadi inspirasi dan teladan bagi siswa. Jadi harus jadi inspirasi siswa dan juga menjadi teladan. Yang keenam, ramah dan selalu tersenyum. Penting juga karena kalau jadi guru kelas marah-marah, kalau bawa dari rumah marah-marah sama istri, dan kelas masuk marah juga marah-marah. Ya, jadi istri nggak bisa marah di rumah, marahnya di sekolah. Yang ketujuh, humoris ya, humoris itu jadi suasana tidak tegang terus, anaknya ngantuk, jadi kalau tegang terus humoris. Yang 8, berpenampilan menarik. Jadi penampilan penting juga karena pertama kali yang dilihat dari seorang guru itu pasti penampilan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengajar malamnya belum mandi, artinya ini kurang menarik bagi siswa. Jadi jangankan mau menguasai materi ya kita gurunya ya udah salah. Jadi harus berpenampilan menarik. Yang 9, selalu meningkatkan pengetahuan. Jadi seperti kita di sini harus sering diklat. Jadi memang penting supaya kita menambah wawasan. Jadi siswa kita udah sampai Jakarta, kita masih tahunya di daerah kita sendiri aja. Jadi kalau siswa nanya kita kebingungan. Jadi itu kita harus meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir itu adalah dapat memotivasi siswa. Jadi kalau kita bisa memotivasi siswa untuk baik lagi, siswa akan semangat dalam belajar. Jadi mungkin 10 poin ini yang kami berikan dan kelompoknya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut kelompok yang lain. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan akhirnya betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.